Hai, selamat berjumpa kembali di channel Mas Sulis tentunya di Cafe Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MS semuanya, tidak terasa penilaian akhir semester 1 tinggal menghitung hari. Dan pembelajaran untuk semester 1 tinggal beberapa hari lagi. Untuk itu anak-anak, sahabat MS semuanya, kita kali ini akan membahas tentang prediksi soal penilaian akhir semester 1. Saat ini kita akan bahas untuk mata pelajaran matematika kelas 7. Nah, untuk itu mari kita simak pembahasan berikut ini. Soal prediksi penilaian akhir semester kelas 7. Kita akan mulai dari soal nomor 1. Bilangan bulat terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Nah, urutan bilangan bulat di bawah ini dari yang terkecil ke besar adalah. Nah, di sini anak-anak untuk menentukan urutan tentunya kita akan mulai dari angka 0 ya, angka 0. Untuk bilangan bulat di sini 0. Kemudian kalau ke kanan itu tambah 1 ya, berarti 1, kemudian 2, 3, ya. Kemudian 4, ya, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian ke kiri itu dia dikurangi 1, ya, kurangi 1, kurangi 1, ya, ini negatif 2, maaf ini tidak jelas, saya ulangi, ya, negatif 2, kemudian negatif 3, kemudian negatif 4, dan seterusnya. Nah, ini adalah himpunan bilangan bulat. Nah, tentunya semakin ke kiri itu semakin kecil ya. Nah, ini urut ya, urut negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Maka kalau dilihat dari angkanya itu tentunya ya, angka tanpa negatif itu dari kiri itu tentunya yang lebih besar kan ya, ke kecil. Sehingga kita lihat di sini negatif 20 lebih kecil dari negatif 18. Kemudian negatif 18 lebih kecil dari 3. Nah, kita lihat di sini apakah 3 lebih kecil dari negatif 3? Ya, tentunya tidak kan. Berarti harusnya kan negatif 3 ada di sebelah kirinya angka 3. Maka ini yang A salah. Kemudian di sini negatif 12, ya, negatif 11, negatif 9, negatif 6, negatif 3, negatif 1. Ya, ini sudah urut dari yang terkecil, kemudian 4, kemudian 8 ya. Ini berarti ini urutan dari yang kecil ke besar ini sudah betul ya yang B ya. Nah, mengapa yang C salah? Kita lihat di sini negatif 11 dengan negatif 12 itu lebih kecil mana? Tentunya kan lebih kecil negatif 12, maka harusnya negatif 12 ini berada di sebelah kirinya negatif 11, maka ini salah ya. Oke, kemudian kenapa yang D juga salah? Kita lihat di sini, ini ada negatif 3 dengan negatif 4, tentunya lebih kecil negatif 4, maka seharusnya negatif 4 itu di sebelah kirinya negatif 3 gitu ya. Jadi ini salah juga, maka jawabannya adalah B.
Tuh ya, ini untuk mengurutkan bilangan bulat. Ya, bagaimana sahabat MS? Ya, bisa memahami ya untuk mengurutkan bilangan bulat. Baik, kita lanjut lagi untuk soal nomor 2. Pada suatu hari suhu udara di Australia pada siang hari itu 25 derajat Celcius. Sedangkan suhu pada pagi hari 30 derajat Celcius lebih rendah dari suhu pada siang hari. Nah, jadi suhu pada pagi hari berapa? Gitu ya. Tentunya kan karena suhu pada pagi hari itu 30 derajat lebih rendah dari suhu siang hari, maka tentunya suhu pada pagi hari itu sama dengan suhu pada siang harinya, yaitu 25 derajat dikurangi ya, karena 30 lebih rendah berarti dikurangi 30 derajat. Nah, maka ini sama dengan ya 25 dikurangi 30, hasilnya adalah negatif 5 derajat Celcius tentunya ya, karena ini satuannya adalah derajat Celcius. Nah, jadi suhu pagi hari itu negatif 5 derajat Celcius. Jawabannya adalah D. Gitu ya. Nah, saya kira ini cukup mudah karena ini untuk operasi bilangan bulat ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini masih operasi bilangan bulat. Ada operasi campuran antara penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi 13 ditambah dengan negatif 22 dikurangi negatif 11 akan sama dengan ya. Di sini karena ini ditambah negatif maka akan sama dengan 13 dikurangi 22. Kemudian ini dikurangi negatif maka ya ini akan menjadi positif ya 11 atau ditambah 11. Oke. Jadi lebih gampangnya kalau ada dua tanda operasi ini berdekatan, itu kalau beda itu menjadi negatif, tapi kalau sama ya negatif dengan negatif itu jadi positif, positif dengan positif juga positif ya. Nah, sehingga kita bisa mulai dari depan ya, boleh ya, dari depan ini 13 dikurangi 22. Nah, berapa itu? Yaitu negatif 9, kemudian ditambah 11. Nah, ini kan sama saja dengan 11 dikurangi 9, yaitu berapa? 2. Ya, gitu. Oke, jawabannya adalah C. Ya, baik. Saya akan tes dulu HP-nya karena laptopnya karena baterainya lowbat ya. Oke. Oke, kita akan lanjut lagi. Soal nomor 4. Dalam sebuah lomba anak pintar dengan diberikan tes tertulis pilihan ganda, ketentuan penskoran jika menjawab benar mendapat skor 3. Jika jawabannya salah mendapat skor negatif 2. Sedangkan apabila tidak dijawab itu mendapat skor negatif 1. Nah, di sini kita akan kita tentukan nilai dari yang dijawab benar. Jadi yang benar itu berapa, ya. Kemudian yang salah itu berapa, dan tidak dijawab, ya, tidak dijawab berapa, ya. Oke, di sini jika banyak soal 50
nomor dan Abi berhasil menjawab benar 35, berarti benarnya ada 35 soal. Dan menjawab salah 6 soal. Menjawab salah 6 soal, tentunya yang tidak dijawab sisanya dari berapa? Dari 50. Di sini 35 tambah 6 itu 41, berarti yang tidak dijawab itu 9. Nah, sekarang kita kalikan dengan skornya. Kalau benar, skornya 3. Kalau salah, skornya negatif 2, berarti dikalikan negatif 2. Kalau tidak dijawab, skornya negatif 1. Maka akan diperoleh ya 35 kali 3 ya. Berarti 105. Kemudian 6 kali negatif 2 itu negatif 12. 9 kali negatif 1 berarti negatif 9. Nah, maka ini kalau kita jumlahkan ya, dijumlahkan itu menjadi skor ya, skor total. Nah, skor totalnya berapa di sini? Ya, ini negatif 12 dengan negatif 9 itu adalah negatif 21. Berarti sama saja dengan 105 dikurangi negatif dikurangi 21 ya. Ini dikurangi karena ini kan dijumlahkan negatif berarti dikurangi. Berarti berapa ini? 4 ya. 8 ya. Jadi ada berapa? 84. Ini skornya. Ya, itu untuk mencari skor total. Nah, maka jawabannya adalah A. Oke, bagaimana? Bisa dimengerti? Ya, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Ya. Pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah. Nah, pecahan yang senilai, untuk memperoleh pecahan yang senilai itu pembilang dan penyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama ya. Nah, bisa saja ini 2/3 dikali ya, dikali 2/2 maka akan diperoleh 4/6. Jadi ini yang apa namanya, yang senilai. Bisa juga 2/3 dikali 3/3 maka akan menjadi 6/9. Bisa juga 2/3 dikali 4/4 berarti berapa? 8/12. Oke, bisa juga 2/3 dikali 5/5 ya, karena ini kan dikali 1 gitu ya. 1 itu bisa dinyatakan dalam pecahan ya, yang pembilang dan penyebutnya sama. Maka ini sama dengan 10/15. Oke, dan selanjutnya jadi banyak sekali pecahan yang senilai. Nah, dari sini coba akan kita lihat yang sama yang mana. 4/6 tidak ada, 6/9 tidak ada, 8/12, 8/12 tidak ada, 10/15 juga tidak ada. Berarti coba kita tambah lagi, kalau 2/3 dikali 6/6 itu 12/18 ya. 12/18 ada ya. Ya, jadi ini ya jawabannya adalah C ya. Jadi ini semuanya sama ya. Jadi ini sama nilainya ya, nilainya sama. Oke. Ini adalah pecahan yang senilai. Jadi dikali pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Kita akan peroleh pecahan yang senilai. Jadi ini bisa saja nanti 10 dikalikan 10/10, dikalikan 11/11 dan seterusnya, itu akan senilai nanti ya hasilnya itu. Oke,
Saya kira masih cukup mudah. Kita lanjut lagi soal nomor 6. Ya. Pecahan yang terletak di antara 1/7 dan 1/6. Nah, kita akan cari 1/7, ya. Kemudian berapa? Kemudian ini 1/6. Nah, ini untuk mencari pecahan di antara 1/7 dan 1/6, maka kalau seperti ini kita belum bisa menentukan, maka kita samakan penyebutnya. Jadi kan kita cari KPK-nya. Jadi KPK dari 7 dan 6 itu adalah 42. Berarti ini per 42, ya, per 42, ya, per 42. Nah, di sini untuk menjadi 42 itu 7 dikalikan 6, berarti 1 kali 6. Nah, kemudian ini 1/6, ya. Jadi per 42 berarti kalikan 7, berarti yang atas kalikan 7, ya. 6 titik-titik 7 ini ternyata belum bisa, ya. Ya, jadi antara 6 dan 7 itu belum ada, ya, nilai yang bulat. Nah, maka kita kalikan dengan 42 dikalikan dengan 2, ya. Jadi ini dikali 2/2, ya. Karena ini sudah sama, ya. Sudah sama, maka kita kalikan 2/2. Berarti kalau kalikan 2/2 ini menjadi 12/84, ya. Ini per 84, yang sini berapa? 84, ini kalikan 2 berarti 14. Nah, antara 12 dan 14 itu, ya, bilangan di antara 12 dan 14 itu adalah 13. Maka bilangan atau pecahan di antara 1/7 dan 1/6 itu adalah ini, 13/84. Nah, caranya bagaimana? Dicari pecahan yang senilai tadi, ya. Karena belum ketemu antaranya, maka kedua pecahan itu dicari pecahan yang senilai, ya, yaitu dikalikan dengan itu tadi, ya, bilangan pembilangan dan penyebut itu adalah bilangan yang sama, ya, dikalikan dengan itu. Jawabannya adalah 13/84, yaitu D. Ya, bagaimana? Jelas, ya? Oke, kita lanjut lagi soal nomor 7. Di Dusun Kalen Mejing akan membagikan 30 kg beras dan 24 kg pasir kepada anak yatim. Setiap anak akan mendapatkan beras dan gula pasir dengan jumlah yang sama. Maka banyaknya anak yatim di Dusun Kalen Mejing tersebut adalah. Nah, jadi karena anak itu akan mendapatkan pembagian yang sama, ya, pembagian yang sama, maka untuk mencari, ya, banyak anak, ya, banyak anak yatim, ya, itu sama dengan apa? Ya, sama dengan FPB dari berapa? 30 dan 24. Nah, FPB-nya bagaimana ini? Ya. Oke, cara mencari FPB bagaimana? Ya, masih ingat, ya? Jadi 30 itu, ya, 30 itu sama dengan kalau dibagi 2 hasilnya 15, bagi 3 hasilnya 5. Jadi 30 itu adalah 2 kali 3 kali 5. Sedangkan 24 itu 2, 12, 2, 6, 2, 3. Nah, jadi 24 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, FPB itu adalah yang sama, itu, yaitu yang mana? Ini 1, berarti ini 2,
dikali yang sama lagi yaitu 3 ya. Nah, 3 ini. Nah, dikali 3. Nah, yang lainnya tidak sama, berarti sama dengan 6. Nah, jadi banyak anak yatim di dusun Karenmejing itu ada 6 anak atau 6 orang. Jawabannya adalah A. Nah, ini dengan menggunakan FPB, faktor persekutuan terbesar. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 8. Di antara kumpulan benda berikut merupakan himpunan kecuali. Kumpulan hewan berkaki 4. Nah, kumpulan hewan berkaki 4. Jadi himpunan yang merupakan himpunan itu adalah apa? Definisi dari himpunan itu kan kumpulan benda-benda yang didefinisikan dengan jelas. Jadi dengan jelas itu artinya antara yang satu dengan yang lain itu tidak mempunyai penafsiran yang berbeda. Artinya kalau hewan berkaki 4 itu ya sudah pasti seperti kambing, sapi, ada kerbau, ada kuda, ada gajah, ada singa, ada harimau gitu ya. Itu sudah jelas. Maka ini merupakan himpunan. Ya, di antara kumpulan berikut merupakan himpunan kecuali. Ini berarti himpunan ya. Karena kecuali berarti yang dicari yang bukan himpunan. Kumpulan orang yang tingginya di atas 165 itu jelas ya. Di atas 65 itu sudah jelas pasti. Ya. Nah, ini juga himpunan. Kumpulan orang pendek. Nah, orang yang tingginya 150 itu pendek atau tinggi? 150. Bagi orang yang tingginya lebih dari 150 mengatakan orang itu pendek. Tetapi bagi orang yang tingginya itu 140 dia akan mengatakan bahwa 150 itu bukan pendek tapi tinggi kan. Jadi antara yang satu dengan yang lain itu akan berbeda penilaiannya. Jadi berarti di sini bukan atau ya bukan himpunan ya. Bukan himpunan. Jadi jawabannya apa? C. Kumpulan bilangan ganjil kurang dari 25 itu sudah jelas ya 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya ya. Sampai 23. Jadi yang bukan himpunan adalah C ya, kumpulan orang pendek ya. Pendeknya seberapa itu antara yang satu dan yang lain akan berbeda. Oke, kita lanjut lagi untuk soal nomor 9. Nah, diketahui P adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, jadi himpunan 4, 5 itu anggota himpunan P. Apakah benar? Ya, apakah benar himpunan 4, 5 ya, himpunan yang anggotanya 4, 5 itu merupakan anggota dari P? Ya, bukan ya, bukan. Salah. Mengapa? Jadi yang himpunan yang merupakan anggota dari P itu ya 5, 4, 5 itu termasuk anggota dari P, tetapi bukan himpunannya ya. Hanya hanya anggota-anggotanya itu ya yang ada di dalam ini. Ya. Jadi 4 dan 5, tapi kalau ada himpunan seperti ini itu bukan ya. Kalau himpunan 4,5 itu merupakan himpunan bagian dari P, tapi kalau seperti ini bukan, berarti salah ya. Begitu juga yang B ini juga bukan himpunan. 4 bukan anggota dari P. Nah, di sini P-nya ini ada angka 4, berarti 4 itu anggota. Nah, 4 itu anggota dari himpunan P, itu dituliskan dengan 4 elemen P. Jadi jawabannya adalah D. Ya. Ini artinya adalah 4 itu anggota dari himpunan P. Ya. Yang C itu 4 bukan anggota himpunan P. Nah, jadi salah. Ya, jadi yang betul adalah D. Ya, setelah itu kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 10.
Nah, himpunan B yang anggotanya adalah semua X, di mana X-nya itu antara negatif 3 sampai 2. Ya. Jadi X itu lebih besar atau sama dengan negatif 3, dan X juga lebih kecil dari 2. Maka kalau kita nyatakan dalam mendaftar anggotanya, maka P itu anggotanya adalah ya, lebih kecil atau sama dengan lebih besar atau sama dengan negatif 3, dan E-nya bilangan bulat, berarti negatif 3, negatif 2, kemudian negatif 1, 0, 1. 2 tidak termasuk karena tidak ada sama dengan, berarti ini. Ya. Nah, berapa banyaknya anggota dari himpunan B? Banyaknya anggota dari himpunan B adalah ya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, kemudian banyaknya himpunan bagian dari B, ya, banyak himpunan bagian dari B itu dirumuskan berapa? 2 pangkat NP, atau 2 pangkat banyaknya anggota B, sehingga sama dengan berapa? 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu berapa? 32. Jadi banyaknya himpunan bagian dari B ada 32. Atau anak-anak bisa menggunakan ya. Jadi anak-anak bisa menggunakan segitiga Pascal ya. Segitiga Pascal itu 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1, ini 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4, kemudian 1 1 tambah 4 itu 5, ini 10, ini 10, 5, 1. Nah, banyaknya himpunan bagian dari B yang anggotanya 5 itu berarti ini ya, ini apa? Dijumlahkan ya, jumlahkan. Ya, jumlahkan. Ternyata sama dengan berapa? 32. Jadi sama saja ya. Nah, jawabannya adalah B. Oke. Bagaimana anak bisa dipahami ya tentunya. Ya, kami berharap anak-anak bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, baiklah anak-anak, karena agar waktunya tidak terlalu lama kalian menyimak, maka untuk pembahasan penilaian akhir semester partai yang pertama, jadi ini masih partai yang pertama, nanti akan ada partai kedua, ada partai ketiga ya. Nanti soalnya ada 30, sekarang baru sampai 10. Nah, biar tidak terlalu panjang durasinya, maka untuk partai pertama saya cukupkan sampai soal nomor 10. Ya, baiklah, kita akan jumpa lagi di partai yang kedua. Silahkan tunggu saja, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Ya, karena apa? Karena kalian akan mendapatkan pemberitahuan kalau saya sudah mengupload video yang baru. Nanti kalau partai kedua akan akan tayang, maka di HP kalian nanti akan ada pemberitahuan ya di YouTube. Partai kedua untuk pembahasan prediksi PAS sudah ada. Nah, tinggal klik kemudian simak. Itu anak-anak ya. Baik, silakan dipelajari. Bagi yang belum paham, silakan diulang-ulang ya. Karena ini video ini bisa diulang-ulang untuk kalian tonton ya. Oke, sukses untuk kita semua dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat
Berjumpa kembali di lain kesempatan.